Setiap perempuan akan sampai di satu fase yang tidak pernah benar-benar diajarkan sejak awal. Bukan datang tiba-tiba, bukan juga sekadar berhenti haid, tapi perlahan tubuh mulai berubah. Haid mulai bergeser, tidur terasa lebih sulit, mood naik turun, badan terasa berbeda, dan banyak perempuan mengira semua ini hanya karena stres, capek, atau faktor usia biasa. Padahal, bisa jadi tubuh sedang memasuki perimenopause. Fase transisi sebelum menopause, saat hormon mulai berfluktuasi dan memberi tanda-tanda yang sering tidak disadari. Dari hot flash, brain fog, sampai perubahan metabolisme yang membuat berat badan terasa jauh lebih sulit dikendalikan. Di episode ini, bersama Dr. Mufti Yunus, spesialis obstetri dan ginekologi, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh perempuan saat memasuki perimenopause dan menopause. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami, dipersiapkan, dan dijalani dengan lebih bijak. Karena menopause bukan akhir dari kualitas hidup. Justru di fase ini, pengetahuan menjadi kunci untuk menjaga kesehatan hormon, tulang, metabolisme, dan rasa percaya diri. Selamat datang di episode ini. Mari mulai dari yang paling penting, memahami tubuh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, kali ini di Dr. House kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Ada para wanita yang luar biasa ini. Dibilang kalau laki-laki itu berhasil itu karena ada perempuan di belakangnya. Nah ini dia nih. Jadi coba saya kenalin nih satu-satu ya. Yang dari pojok sana dulu, di sana ada Ibu Dina. Apa kabar, Din? Alhamdulillah. Baik ya. Oh, Bu Dina ini kalau kita bilang tuh Sri Kandinya kita nih anak motor nih. Oh, apalagi anak HDCI. Jam terbangnya udah tinggi banget. Jadi kalau namanya ditanya touring, mungkin seluruh Indonesia udah ya, Din ya? Sudah dok, kali Papua aja. Tapi agak rawan kalau Papua sih ya. Pokoknya luar biasa. Nah, jadi sekarang kesibukannya apa, Din? Ibu rumah tangga aja sih dok, sama ya? sama di organisasi. Organisasi ya. Jadi di HDCI Tangerang sebagai ketua. HDCI Tangerang. Oke. Terus di pusat? Kabid keanggotaan sama di Pengda Bendahara. Waduh, itu sibuknya luar biasa itu kan. Nah, satu lagi tamu kita yang nggak ketinggalan, yang luar biasa juga, Ibu Lena. Apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. dok. Oke, saya kenal baiknya sama suaminya. Makanya tadi sebelum diundang, saya izin dulu nih. Om Awan, boleh nggak dipinjam? Wah, kan yang punya harus dikasih tahu dulu. Gimana, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat ya? dok, sehat. Jadi kesibukannya apa nih? Kesibukannya gimana? Kesibukannya ibu rumah tangga, hari-hari antar jemput anak sekolah. Oke, makanya tadi saya bilang, Om Awan kalau nggak ada beliau ini mungkin udah out-out kemana-mana gitu ya. Makanya suksesnya Om Awan ada perempuan nih di belakangnya. Betul. Oke ya, udah setuju ya? Setuju. Oke, jadi kali ini saya mau cerita, kita mau cerita tentang perimenopause atau menopause. Ya. Udah tahu dong apa itu? Tahu ya? Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol, saya juga mau tahu gimana ada nggak udah mulai terasa ada yang mengganggu atau apa yang biasanya haidnya teratur atau yang lain deh. Nanti kita sama-sama cerita ya. Kalau saya boleh tanya nih kedua-duanya nih ke Sis Dina sama Sis Lena. Kalau dilihat siklus menstruasinya dari yang umur misalnya 5 atau 10 tahun sebelumnya, ada mulai perubahan nggak mulai dari siklus haidnya? Dari Sis Dina dulu deh. Ada sih dok yang biasanya waktu dulu itu banyak, sering ganti-ganti pembalut, sekarang sudah mulai berkurang dan
ininya siklusnya udah siklusnya? maju-maju terus Oh, jadi gitu maju dong. terus ya? Jadi semakin pendek gitu. makin dong. pendek ya. Hmm. Yang tadinya bisa seminggu, Iya. sekarang bisa jadi makin Ini udah pendek. mulai 5 hari, 4 hari sudah selesai gitu dok. Oke. Kalau Sis Lena gimana? Ada nggak? Kalau saya ada waktu kebetulan kan saya tuh sudah di steril ya dok. Oke. Pas terakhir anak yang keempat Yang itu. keempat. Sebelum steril kan menstruasinya itu bisa 7 hari. Oke. Nah setelah steril itu menjadi 3 hari dok. Nah itu apa pengaruh dari situ? Steril ya? Steril. Sip. Jadi emang satu-satu nih saya jawab ya. Kalau mulai tuh ada gangguan haid kayak gitu, artinya sih belum sampai yang 1 bulan nggak pernah nggak datang atau 2 bulan. Enggak kan? Tetap pasti Tetap masih ada dok. tiap bulan masih teratur ya. Iya. Cuman jumlahnya darahnya sama lamanya yang mulai Iya, berkurang ya. betul. Orang dibilang masuk di fase perimenopause itu adalah suatu kondisi di mana fase transisi. Jadi transisi sebelum dia jadi menopause. Nah biasanya udah mulai tuh penurunan hormon-hormon reproduksi, hormon si estrogen, progesteron gitu ya. Nah kalau yang mulai gangguan haid, sementara haidnya masih teratur, Masih dok. tapi mulai sedikit tuh biasanya si estrogennya masih dibilang belum turun banget, tapi nanti dia fluktuasi gitu, naik turun gitu-gitu ya. Tapi yang mulai agak turun itu si progesteron. Makanya biasanya keluhan-keluhan kalau perempuan-perempuan udah masuk di usia 40 tahun ke atas, yang mulai terganggu banget biasanya, kadang nggak disadari tuh gangguan ke psikisnya. Psikisnya tuh misalnya gini, kok mulai nih susah tidur, terus suka moodnya swing, tiba-tiba sedih sendiri, ya kan? Tiba-tiba ada seneng Iya, sendiri, gitu kan? Ya gitu ya. Iya. Jadi itu kadang dianggap ini biasa nih, bukan hal yang ini ya, yang artinya perlu harus diatasi gitu ya. Oke, itu seperti itu. Tapi kalau tadi pertanyaannya, ada nggak sih hubungannya kalau udah di steril sama menstruasi? Jadi hubungannya nggak ada. Steril itu kan di saluran telurnya tuh yang dibuntuin, bisa diikat atau dipotong gitu ya. Nah itu tidak akan mempengaruhi siklus menstruasi, cuman mempengaruhi mekanik. Jadi kalau sperma yang tadinya bisa dari mulai liang senggama masuk ke dalam rahim terus ke saluran telur, ini buntu jalannya, jadi nggak bisa ketemu sel telur, jadi nggak ada hubungannya dengan menstruasi. Memang kadang di luar sana masih nganggep tuh, kok saya habis di steril haidnya jadi sedikit, malah jadi sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Jadi sebenarnya hubungannya tadi tuh karena proses agingnya, artinya karena umur kan kian bertambah. Kadang gini dok, kalau haid itu kadang sakit, bulan sekarang sakit, nanti bulan depan enggak, kayak gitu gimana tuh dok? Kalau nggak selalu, itu bisa kadang juga tuh, karena pada fase perimenopause, menopause ini sebenarnya ada 3 krisis yang terjadi pada si perempuan nih. Krisis yang pertama itu krisis hormon pastinya. Ya tadi tuh hormonnya yang mulai turun. Yang kedua krisis neurologiknya, itu bisa ada nyeri, tapi kadang nggak terlalu mengganggu kesananya. Paling nanti kalau udah misalnya hormonnya udah si estrogennya jauh turun banget tuh. Nah itu tuh nanti hubungannya langsung kalau pas berhubungan sama suami tuh mulai sakit. Nah itu udah karena udah mulai kering segala macam, itu karena hormon estrogennya udah jauh turun. Yang terakhir baru di krisis metaboliknya. Yang biasanya nih kadang nih perempuan-perempuan kan kalau suka bilangnya gini, kok saya nggak bisa banget kurus gitu sekarang ini. Ya kan? Betul. Kayaknya padahal udah makannya mungkin sehari cuma sekali dok makannya. Sementara udah olahraga gitu. Kok nggak bisa nih gemuk juga sampai ya. Udah diet karbo segala macam. Ya kan? Itu terjadi karena emang ada krisis di metaboliknya. Maksudnya gini, si hormon tadi yang mulai turun segala macam itu resistensi insulinnya, karena biasanya gula yang ada di badan tubuh si perempuannya itu susah tuh di ininya, jadi makin penumpukan lemaknya makin gampang di sana. Terus kalau efek susah tidur sama kadang jantung itu debar-debar gitu loh dok, itu gimana tuh? Udah pakai ada ini nggak, hot flash, kayak panas. Iya, udah mulai. Nah itu dia tuh, itu salah satu gitu, keringetan gitu dok. Padahal kayaknya AC-nya udah dingin banget Iya kan. betul. Nah itu dia tuh, itu salah satu tandanya, tanda masuk ke fase perimenopause.
Jadi makanya kalau yang kayak gitu memang harusnya sebaiknya diperbaiki karena itu mengganggu banget kan. Betul dok. Yang tadinya makanya nanti kalau udah misalnya udah lama-kelamaan nih susah tidur apa segala macam, kan akhirnya apa? Butuh obat tidur deh. Iya. Obat tidur ini kan adiksinya terlalu kuat kan, ada ketergantungannya. Jadi sebaiknya itu kan dihindari. Sebenarnya penyebabnya itu bukan karena tadi gangguan psikis karena adanya hal yang menyebabkan kelainan kejiwaan. Ini akibat dari tadi hormon. Diperbaiki hormonnya ya dok ya? Hormonnya. Oh. Hormonnya jadi yang harus diperbaiki. Jadi bukan kalau tadi kan susah tidur dikasih nih obat tidur. Obat tidur. Itu kan obat-obat artinya kita ngobatinya secara simptomatik doang tuh. Artinya cuma berdasarkan gejala. Misalnya orang sakit kepala dikasih obat sakit kepala. Obat demam dia demam dikasih obat anti demam. Artinya cuma nggak dicari nih sakit kepalanya karena apa gitu kan, demamnya karena apa. Jadi itu untuk memperbaiki hormonnya itu gimana dok? Ada Nah, obatnya? Benar tuh, bagus banget. Jadi kalau ditanya untuk memperbaiki hormonnya, jadi yang idealnya sebaiknya kalau udah mulai gangguan yang seperti itu, apalagi udah selalu terganggu seperti itu, nanti yang paling konyol lagi gangguan suka yang nggak disadari apa? Brain fog. Brain fog tuh yang suka pelupa. Iya. Saya nggak pelupa. Tadi mau kemana ya? Mau ngomong apa? Kayak Iya gitu. itu. Atau kan naruh sesuatu yang tadi jadi lupa gitu kan. Naruh barangnya gimana ini tadi? Nah kayak gitu. Itu yang salah satu juga tuh. Ya kadang tadi Iya. kita ngomong apa suka lupa. Lupa, itu dia. Jadi emang gimana nih buat ini hormonnya? Caranya ya tadi. Yang idealnya diperiksa tuh hormon-hormon reproduksinya. Jadi gini, kalau pada perempuan yang mulai perimenopause menuju ke menopause, biasanya yang udah mulai turun tuh si hormon si progesteronnya yang duluan turun. Sementara si estrogennya masih fluktuasi, jadi turun naik masih gitu tuh. Yang baru yang perimenopause karena maka si haidnya masih datang teratur. Nanti ada juga tuh hormon yang dengan meningkatnya umur dia bukan ikut turun tapi naik. Hormon apa tuh namanya FSH, LH itu malah cenderung malah jadi naik. Harusnya nggak boleh naik, harusnya turun. Harusnya turun gitu. Sama biasanya ada hormon melatonin juga ikut turun. Melatonin hormon yang kalau kita tidur tuh. Hormon melatonin. Terus kortisol. Nah ini yang paling mengganggu banget biasanya karena si progesteronnya udah mulai turun, si ibunya susah tidur. Jadi stres kan, badannya itu stres. Jadi nanti dia malam hari itu malah on terus tuh. Betul dok itu. Gitu kan. Dia malah on terus karena hormon kortisolnya malah naik di malam hari. Justru itu yang bikin dia nggak bisa tidur. Nanti girang siang atau pagi harinya baru tuh kortisolnya malah turun. Jadi bawaannya ngantuk pada waktu. Jadi malah terbalik jadinya gitu. Hormon stresnya yang terganggu. Makanya pada kondisi perimenopause, menuju menopause yang paling ditakutin juga selain nanti bisa kena serangan jantung, stroke, hipertensi, darah tinggi, kelainan kejiwaan, Ngeri stres. juga. Jadi makanya gimana caranya para ibu, para wanita harus siap nih untuk menghadapi fase menopause-nya. Karena fase menopause itu bukan fase berhentinya kehidupan si perempuan. Bukan cuman, jadi pengertian kalau menopause itu adalah suatu keadaan si perempuan ini nggak datang mens nih selama 12 bulan berturut-turut. Baru dibilang menopause. Jadi bukan 2 bulan nggak datang, besok pasti datang. 3 bulan nggak datang, besok pasti. Itu belum disebut menopause. Masih di fase perimenopause. Tapi kalau udah selama 12 bulan berturut-turut nggak datang mensnya, itu dibilang menopause. Terus jangan berharap nanti udah menopause, itu tiba-tiba ada berdarah lagi. Wah seneng nih. Wah gua haid lagi nih. Jadi udah nggak menopause sih. Justru itu salah. Kalau emang udah menopause nggak apa-apa, pokoknya nggak usah berdarah lagi. Kalau ada berdarah lagi segera periksa ke dokter ginekolog, pastiin jangan sampai ada kanker di rahim. Malah resikonya kayak gitu. Kira-kira usia berapa itu dok ya? Untuk yang di menopause Menopause itu dok. Oke, jadi kan tadi saya bilang di fase perimenopause itu mulai di usia 40 tahun tuh. Mulai terjadi perubahan si hormon tadi. Nah, kalau ditanya kapan masuk di menopause-nya? Jadi itu sangat individual, nggak sama setiap perempuan. Artinya makin bagus gaya hidupnya, lifestyle-nya bagus,
menopause-nya akan lebih panjang nanti. Tapi kalau misalnya dia nggak gaya hidupnya misalnya masih ngerokok, alkohol, begadang, Itu kan stresnya nggak terganggu, itu makin lebih cepat Cepat ya dok. Oh, terjadinya menopause. Itu menopause itu bisa delay gitu. Bisa, jadi artinya tujuannya biar karena gini, biar gimana kan kalau udah masuk namanya fase menopause kan semua hormonnya tuh gini, itu chaos, hormonnya tuh chaos artinya berantakan lah, gitu kan, terjadi krisis di hormonnya tuh. Makanya gimana caranya? Taunya bisa nih di delay. Caranya gimana? Tadi pertama lifestyle-nya, gaya hidupnya dibenerin. Habis itu periksa tuh hormonalnya, dilihat. Oh ternyata hormonnya udah mulai nggak stabil nih. Biasanya karena mulai terjadi imbalance hormon tuh tadi estrogen progesteronnya. Yang tadi kan duluan turun kan si progesteron. Estrogennya belum turun banget nih. Cuman karena terlalu turunnya banyak si progesteron mulai nggak seimbang nih antara si estrogen sama progesteron. Nah itu yang dibenerin. Biasanya nanti jadi akan lebih panjang dia baru dapat menopause-nya. Jadi bisa di-delay. Gini dok, aku pernah denger katanya kalau anak-anak itu lebih cepat menstruasinya akan lebih cepat menopause katanya. Bener tuh. Bener gak? Banyak banget tuh yang nanya seperti itu. Jadi sebenarnya enggak juga. Oh, gak pengaruh. Nggak pengaruh. Jadi balik lagi gimana dia gaya hidupnya nanti. Kalau ternyata gaya hidupnya dia tetap artinya hidup sehat ya. Hidup sehat, olahraganya teratur, kemudian bisa kendalin stresnya, tidurnya cukup, istirahatnya cukup ya. Itu biasanya tetap menopause-nya biarpun dia haidnya, misalnya anak sekarang kan kadang umur 9 tahun, 10 tahun udah pada menstruasi ya. Udah ada yang yang paling kecil udah menstruasi ya? Udah makanya umur berapa ya sekarang paling kecil? 12 tahun. Udah 12 tahun udah mens kan? Jadi nggak berarti kalau dia cepat, nggak selalu. Si kakaknya malah belum. Oh kakaknya malah belum? Kakaknya belum. Plus Kakaknya umur beda-beda. 14 tahun. Oh. Nah jadi gini, ada kuncinya juga. Jadi jangan nganggap kalau nanti udah sampai umur 15 atau 16 tahun dia belum datang mens juga, itu sebaiknya bawa ke dokter ginekolog. Benar, jadi artinya jangan sampai oh nih karena belum, jangan. Tetap harus dicek dulu. Yang dia harus diperiksa apa? Organ-organ reproduksinya, misalnya rahimnya gimana, ukurannya bener nggak? Karena ada pasien saya umurnya 26 tahun nih, dia pramugari. Pokoknya badannya tinggi, pokoknya bagus lah segala macam. Dia datang karena mau nikah, umur 26 tahun, dia bilang, saya udah 26 tahun ini belum pernah menstruasi. Kenapa tuh? Dia baru kontrol kan? Sebenarnya karena dia baru menikah, tadinya dia pikir udahlah nggak apa-apa lah saya belum menstruasi. Ternyata waktu saya periksa tahu apa? Rahimnya kecil. Jadi emang ada kelainan. Ada itu namanya kelainannya. Itu kalau udah seperti itu gimana? Kalau seperti itu biasanya sulit hamil. Karena rahimnya kecil gimana mau hamil. Jadi kasihan tuh calon suaminya. Tapi itu bisa diobatin kan? Sebenarnya bisa diobatin. Sebenarnya itu kasusnya cukup jarang. Dari 1000 ada 1 yang pernah bisa hamil. Cuman harus konsumsi obat terus untuk biar dia alat reproduksinya bisa. Tapi itu jarang banget bisa hamil. Jarang bisa hamil. Jadi makanya tadi kalau udah masuk nanti anaknya udah umur 15 atau 16 tahun kok belum haid juga, sebaiknya bawa ke dokter ginekolog untuk diperiksa lebih lanjut. Paling pertama sih emang dilihat kayak misalnya seks sekundernya ya. Seks sekunder kayak tumbuh nggak panyudaranya, pinggulnya, kalau perempuan kan kelihatan tuh ya kan, bulu ketiak, bulu kemaluannya, itu artinya dilihat seks sekundernya tumbuh nggak. Berarti bisa di terapi itu dok ya? Bisa terapi. Artinya dicari nih penyebabnya karena apa nih? Kan ada istilahnya itu ada late, agak keterlambatan si menopause nih. Jadi harus dicari ada kelainan organik atau anorganik. Jadi harus betul-betul dicari penyebabnya. Dok, Gimana? masuk di usia saya yang 43 tahun ini dok, kok saya kayaknya Saya pikir masih 25. kok susah sekali turun berat badan ya dok, padahal saya udah intermittent fasting, udah mengurangi karbo, udah gula, tapi kok susah banget turun berat badan. Ya. Terus yang ada malah Perutnya bagian tambah bawah dok yang menut, buncit itu, aduh bingung ini dokter. Oke, jadi itu karena salah satunya penyebabnya karena tadi tuh mulai penurunan si hormon reproduksi estrogen sama progesteronnya. Jadi kalau hormonnya nggak dibenerin, mau tadi dietnya udah ketat, malah itu justru akan merusak
metabolik yang lainnya jadinya. Jadi dengan tadi tuh hormon-hormon estrogen, progesteronnya turun, itu menyebabkan si insulinnya itu jadi resisten. Jadi gulanya itu nggak bisa, jadi langsung jadi lemak lagi. Terus lebih gampang tumbuhnya lemak di keserang, iya, betul, di bawah. Justru itu yang paling berbahaya, yang akan beresiko ke kardiovaskuler, nanti kena serangan jantung, hipertensi, stroke gitu ya. Tadi tuh, jadi mau olahraganya udah kenceng kayak gimana, perutnya tetap aja buncit jadinya. Jadi hormonnya dibenerin. Malah sekarang selain tadi dibenerin hormonnya, udah pernah denger ya yang obat-obat pakai peptide sekarang? Iya. Yang populer obatin yang Ozempic, yang beredar. Betul. Itu tuh, jadi biasanya tuh kita kombinasi tuh, selain hormonalnya diperbaiki, dikasih juga tuh obat-obat itu. Karena gini, pada perempuan yang udah dengan meningkatnya usia, masuk ke fase perimenopause, menopause, biasanya akan lebih cenderung nanti dia kena sakit gula. Makanya dikasih obat peptide ya, golongan GLP-1 namanya, semaglutide, itu tuh jadi akan membantu resiko tuh kena sakit gulanya, terus badannya juga jadi tambah stabil lah. Aku mau nanya itu dok, kalau hubungan sama suami itu jadi kurang nyaman gitu, kadang terasa sakit dan susah mencapai klimaksnya. Oke, jadi bener nih, malah gini, banyak pasien-pasien saya misalnya datang nih, kadang kan kalau namanya dokter kan nanyanya suka holistik kan. Iya. Misalnya kalau dilihat nih umurnya ternyata udah 45, udah 50 atau di atas 50, kadang saya suka tanya, gimana kalau berhubungan sama istri ada masalah nggak gitu? Dia bilangnya gini, alah dok udah tua nggak perlu lah, gitu-gitu kan? Iya. Itu yang salah. Jadi justru kalau kita semakin berumur, salah satu parameter kita sehat itu dengan hubungan seksual. Terus tadi pertanyaannya, kok jadi tambah sakit? Itu benar, salah satu mulai itu dari hormon estrogen yang dia jadi mulai turun. Biasanya tuh jadi apa namanya, di dinding liang senggama itu kering. Jadi istilah kedokterannya namanya dispareunia. Jadi sakit waktu berhubungan. Makanya karena dia sakit, biasanya jadi ogah tuh. Kadang suka nyari alasan nih. Misalnya suami lagi minta cari alasan, aduh apalah capek atau menghindar karena ngerasa sakit kan. Justru kalau itu didiemin terus kan bahaya. Suami kalau laki-laki itu harus ada yang dikeluarin. Beda sama perempuan kan gitu ya. Kalau laki-laki itu harus dikeluarin. Nanti dia bingung, nggak ada pelampiasan kemana, paling dia nunggu mimpi kan di sini. Kalau udah penuh kan, ya gitu. Jadi memang salah satu gejala yang paling mengganggu banget itu situ tuh kalau berhubungan sakit. Terus karena sakit itu juga si estrogen yang turun ini itu yang gampang banget si perempuan tuh infeksi di daerah mulai liang senggama sampai ke mulut rahimnya, suka keputihan, gampang banget keputihan. Itu tuh salah satunya karena hormon yang udah mulai jauh turun. Jadi jangan itu bisa diobatin? Bisa diobatin. Jadi diobatinnya gimana? Sekarang udah canggih tuh, ya dikasih hormon. Ada krim sekarang. Krim. Pakai krim hormon. Orang Indonesia, orang Timur untuk masalah kayak gitu masih suka tabu kan. Ya. Mau ngomongin ke dokter kadang ya tadi malu. Masih nganggep ya malu, terus udahlah karena udah tua nih nggak perlu lagi lah berhubungan, nggak bisa. Justru makin kita tua, dengan kita masih aktif melakukan hubungan seksual, itu metabolik yang ada di dalam tubuh kita tuh jadi lebih bagus ketimbang nggak ada hubungan seksual sama sekali. Mengenai terapi hormon nih dok, ada efek sampingnya nggak sih dok? Yang saya dengar kan nanti takutnya jadi kanker, kayak gitu efeknya kayak gitu. Itu gimana itu dok? Benar. Jadi emang sampai orang dibikin mitosnya tuh. Iya betul. Takut banget zamannya kalau dengar udah terapi hormon. Nah, jadi sebenarnya nggak usah terlalu ditakutin itu. Yang jelas gini, ada namanya HRT, hormon replacement therapy. Jadi kalau bahasa Indonesia terapi sulih hormon. Jadi kalau perempuan-perempuan yang udah masuk di fase menopause itu boleh dilakukan terapi hormon. Cuma memang ada syaratnya. Syaratnya tadi selain tadi dilakukan pemeriksaan laboratorium dulu, jadi tahu nih kadar hormon steroid itu, estrogen, progesteron, semuanya itu dilihat seberapa turunnya, jadi nanti dosisnya akan disesuaikan. Kemudian
dilihat lagi ada beberapa perempuan yang nggak boleh memang untuk terapi hormon. Gitu. Misalnya pada yang memang udah punya kanker Ada bakat bibitnya gitu ya kayak gini. atau dia memang udah punya kanker misalnya, atau dia yang obesitas, yang gemuk, terus sudah ada hipertensi, itu memang harus dinilai baik dulu, artinya benar-benar dikonsultasikan dulu sama dokternya, apakah dia boleh untuk konsumsi terapi hormon. Nah cuman sekarang yang terbarunya lagi ternyata sekarang tuh ada terapi hormon yang bukan sintetik. Ya kan itu yang paling takutin yang sintetik tuh. Iya. Yang kalau yang pemakaiannya nggak terukur, yang asal itu resikonya Jadi bisa menyebabkan masing-masing kanker. orang itu beda-beda ya dok, Beda-beda. kebutuhannya. Jadi ya? sekarang ada yang namanya obat terapi hormon dengan bioidentikal. Maksudnya gimana nih? Bioidentikal itu hormon yang hampir mirip dihasilkan si indung telur. Jadi udah ada sekarang dibikin tuh. Jadi itu akan resiko terjadinya kankernya juga makin kecil. Tapi tetap harus dengan pengawasan dokter. Gitu. Gimana? Kalau saya dok ini di usia sekarang ini saya kan disarankan untuk olahraga, Olahraga. angkat Benar. beban. Oh, Nah sementara kan saya takut ya dok, takut cedera. benar. Gitu. Karena umur ya udah Iya. Karena udah umur kan, angkat beban tuh kayaknya udah gak kuat gitu. iya. Itu gimana dok? Katanya lebih bagus daripada jalan kaki atau kardio. Kardio gitu ya. Ya. Oke, ini bagus banget. Jadi emang kalau umur di atas 40, pemilihan olahraganya yang cocok memang sebaiknya adalah yang tujuannya untuk merangsang pembentukan si otot. Jadi makanya dianjurkan untuk yang gimana caranya yang bukan cuma kardio nih, cuma jalan atau lari misalnya gitu ya. Jadi gimana yang angkat beban. Karena gini, pada orang yang masuk di fase perimenopause, menopause, itu terjadi namanya ototnya itu makin mengecil. Gitu. Sementara si lemaknya makin gampang tuh si tumbuhnya atau berkembangnya. Karena pengaruh dari si hormon estrogen progesteronnya. Nah makanya dianjurkan olahraganya yang angkat beban. Jadi nggak usah khawatir, tetap disesuaikan kemampuan. Jangan dicoba langsung yang berat atau segala macam. Cuma artinya dilatih tuh. Apalagi paling penting banget tuh otot-otot di tungkai ya, kaki. Karena kan dia yang setiap hari bawa beban kita kan. Main core di daerah paha segala macam. Apalagi ini Susdina yang namanya bawa motor segede yang beratnya ratusan kilo. Tuh kuda-kudanya kan harus kuat banget tuh. Ya kan? Itu dok. Makanya sering pada suka jatuh bego tuh ya. Oh iya benar dok. Ya jangan yang cewek, laki aja kita sering. Jadi harus angkat beban ya dok. Ya harus main beban tuh. Jadi ototnya harus dilatih. Tulangnya itu aman nggak dok? Soalnya kan Aman udah juga. Justru tadi gitu kalau kan, nanti dilatih, dia akan jadi lebih baik tuh. Makanya nanti selain tadi dilatih olahraga yang dia pemilihannya untuk ngelatih ototnya, biasanya tulangnya juga akan lebih baik. Tapi memang harus dibantu dengan terapi suli hormon tadi. Gitu. Jadi gak usah khawatir tuh. Jadi tetap harus latihan Tetap beban. Jadi itu kira-kira berapa? Seminggu berapa kali? nah gitu? idealnya, nah bener nih. Jadi jangan juga pengen sehat banget. Hampir seminggu tiap hari misalnya. Bisa 2-3 jam gitu. Itu juga kalau yang berlebihan olahraganya justru malah jadi aging gitu, malah jadi cepet tua. Oh gitu. Jadi jangan salah, pada pasien saya umurnya baru 37 tahun. 37 tahun datang ke saya dengan keluhan tidak datang mens sudah 6 bulan. Yang biasanya teratur, 6 bulan gak datang nih. Sementara badannya bagus. Pokoknya orang olahragawan lah. Ya. Terus dia bilang gini, dok saya kalau 6 bulan ini gak datang haid nih. Terus saya jangan sampai dibilang menopause nih kan gitu kan. Saya sebenarnya mau nikah lagi. Dia baru mau nikah lagi kan. Terus saya bilang, saya coba gali ternyata dia namanya olahraganya berlebihan. Jadi kalau yang berlebihan itu yang olahraga tadi itu justru malah aging. Kenapa? Karena kalau kita badannya olahraga yang berlebihan tadi, badan kita tuh infeksi di dalam. Jadi hormon kortisolnya tadi tuh, yang hormon stresnya yang jadi badannya stres. Kalau di badannya stres, malah jadi terjadi menopause dini malah. Idealnya berapa lama itu dok ya? Idealnya seminggu cukup 3 kali. Sekali latihan bisa 1 jam lah cukup. Bebas ya dok ya untuk beban apa aja gitu. Pokoknya dari yang kalau misalnya emang belum pernah sebelumnya olahraga ya dari yang
yang simpel dulu deh. Jadi jangan langsung yang berat-berat dulu. Tapi tetap gimana caranya untuk melatih si otot-ototnya. Pernah nggak dengar gini? Saya kalau bersin atau ketawa yang ini suka keluar pipis. Nah, Betul, itu. Nah, itu Iya. dia. Itu yang namanya dibilang SUI, stress urine incontinentia. Jadi dia nggak bisa tuh nahan karena otot-otot dasar panggulnya udah mulai kendor. Kendor. Nah itu tuh, jadi harus dilatih tuh otot-otot dasar panggulnya. Yang simpelnya latihan apa tuh? Kegel. Tau latihan kegel kayak gitu nahan. Satu gini tuh bisa latihan tuh, nahan pipis, nahan pup gitu tuh kan di bawah gitu. Iya. Jadi ngelatih otot-otot dasar panggulnya. Itu tuh, itu karena faktor usia juga tuh. Nanti lama-lama yang terjadi di organ intim juga terganggu. Terjadi yang namanya laxity vagina. Apa tuh? Ini kendor. Nanti biasanya suami tuh Yang ngerasain kan, ya kok jadi lowong-lowong doang gitu ya. Dulu rasanya gimana, apalagi misalnya anak pertama, kedua sampai misalnya Bu Lena anak pertama, kedua sampai keempat lahirnya normal misalnya. Itu resiko terjadi laxity vagina juga akan lebih tinggi gitu. Kalau nggak dijaga otot-otot dasar panggulnya. Nah itu untuk mencegahnya? Untuk jaga gampang. Selain tadi dilatih dengan melatih otot-otot dasar panggul, nanti yang non operatif bisa tuh dilakukan LVT, laser vaginal tightening. Dengan laser aja, itu juga nggak perlu persiapan khusus, nggak ada sakit, cukup nanti di lasernya. Jadi ada alat khusus masuk ke dalam yang senggamanya, 15 sampai 10 atau 15 menit. Yang penting nggak lagi datang menstruasi, dilakukan itu. Nanti biasanya downtime-nya 3 minggu setelah itu dilakukan lagi, biasanya tuh langsung tuh enak tuh. Bisa langsung kenceng lagi Ontotnya gitu. itu ya. Atau kalau misalnya udah parah banget, bisa dilakukan operasi. Tuh. Dilakukan kooperatif, Iya. dibikin rapet lagi, dikencengin lagi gitu. Jadi nggak usah takut. Terus, Jadi kadang biasanya gini, yang si bapak-bapaknya nganggapnya karena dia takut ini nih. Karena banyak pasien saya ngomong gini kan, gimana nih rasanya ada beda nggak? Padahal udah berasa beda nih. Enggak kok, nggak apa-apa. Sama kok, masih gitu kan. Kan mungkin takut tersinggung juga bilang kan. Terus cuman karena waktu itu dia pikir nih kayaknya rasanya benar nggak enak, dia juga ngerasain juga. Karena tadi orgasmenya mulai terganggu. Terus tadi tuh pipisnya nggak bisa ketahan. Akhirnya datang ke saya coba perbaiki, tapi nggak ngomong sama suaminya nih. Cuma saya ingat banget tuh waktu itu mau masuk bulan puasa kan. Kalau bulan puasa mungkin hubungan suami istrinya kan jadi agak jarang tuh. Dia lakukan tuh tindakan itu, operasi. Kan harus puasanya nggak boleh bulan, kurang lebih hampir sebulan tuh. Jadi setelah habis lebaran berhubungan nih. Pasiennya yang cerita. Terus suaminya bilang gini, kok beda nih katanya. Terus dia bilang, orang saya udah operasi, enak nggak? Iya tambah enak, ganti. Ada bedanya ternyata dok. Pas udah dicoba ternyata beda kan. Baru dia minta ganti duitnya gitu. Ide bagus. Iya. Terus dok, mengenai gaya hidup, pola makan, terus olahraga itu apakah bisa menekan krisis yang maksudnya bisa melewati agak ringanan lah gitu loh. Bener. Untuk perimenopause ini dok. Bisa, bener banget. Jadi artinya dengan tadi pola makannya dijaga, kemudian pemilihan olahraganya juga dicari, artinya untuk merangsang si ototnya. Karena kan kecenderungan kalau udah usia di atas 40 tahun ini justru ototnya yang gampang banget hilang. Kalau bahasa kedokterannya sarkopenia. Makanya orang-orang tua itu kan mulai tuh ototnya kecil, lemaknya doang tuh jadi glember-glember gitu kan. Itu dia tuh. Karena si ototnya yang hilang, lemaknya yang banyak. Jadi artinya kalau dengan nanti olahraganya benar, terus pemilihan makanannya juga benar, tapi dibantu dengan tadi harus dengan hormonalnya diperbaiki. Kalau enggak juga nggak maksimal. Terus ada makanan maksudnya misalnya harus tinggi protein atau gimana gitu dok? Jadi untuk pemilihannya juga untuk karbonya lah sebaiknya memang. Karena karbo kan selain gulanya yang cukup tinggi, jadi untuk pemilihannya karbonya dikurangin. Proteinnya juga ditinggiin. Nanti kalau perlu ya gulanya no sugar lagi lah gitu ya. Apa perlu dibantu sama susu apa kayak whey protein kayak gitu dok? Sebenarnya nggak perlu juga, nggak perlu juga. Artinya beda kalau ada
penambahan yang misalnya perlu olahraga yang cukup agak ekstrim, silakan. Cuman rasanya itu nggak perlu, cukup dengan tadi tuh karbonya mulai dikurangin, tapi proteinnya gak ditambah. Yang paling penting yang sebaiknya dikonsumsi pertama nih, kalau yang diminum untuk pagi hari, vitamin D. Oh, Vitamin D3 itu ya, D3, ya kan? Kemudian yang pagi hari juga yang harus diminum sebaiknya itu yang si omega 3. Oh, omega 3. Tujuannya untuk tadi vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya bukan juga vitamin, dia juga hormon. Jadi semua organ tubuh kita, apalagi organ-organ vital kita, itu reseptornya punya vitamin D. Jadi kalau itu kurang itu sangat mengganggu sekali. Jadi konsumsi itu vitamin D3. D3. Jadi selain buat untuk antiinflamasi, biar nggak gampang. Jadi untuk meningkatkan imunitas ya, terus biar nggak gampang sakit, kemudian biar nggak gampang capek, ini untuk vitamin D. Kemudian omega 3 juga, omega 3 selain juga buat pagi ya dok ya, saya kira Omega malam dok. Oh pagi. Idealnya pagi, dia juga untuk sebagai antiinflamasi juga, itu yang pagi hari. Kemudian bisa kalau misalnya ini ya konsumsi vitamin B ya. Tujuannya untuk kan biasanya kan kalau udah umur di atas 40 tahun, suka yang nggak disangka nih gini, bangun tidur kok badan saya suka kaku-kaku gitu dok ya. Itu sebetulnya salah satunya juga boleh tuh konsumsi vitamin B. Karena hormonnya juga tuh, karena hormon estrogen progresif, tapi dibantu dengan vitamin B juga ideal juga tuh. Nah, nanti pas waktu malamnya yang perlu dikonsumsi apa nih yang idealnya? Bisa tuh kayak misalnya memang kalau tidurnya agak susah pas segala macam, kayak bisa minum melatonin. Terus bisa juga minum magnesium glikasinat. Yang glikasinat ya, magnesium kan banyak tipenya tuh, jenisnya. Yang glikasinat, minumnya tuh malam. Oh malam. Tujuannya biar apa? Tidurnya jadi lebih deep sleep, kemudian juga pas waktu dia bangun, badannya juga lebih segar. Kaku ya dok ya. Lebih segar. Gitu. Sip, tuh bagus tuh pertanyaannya. Ini dok, kalau perempuan itu kapan gitu mulai konsultasi untuk perimenopause segala macam ya. Benar-benar. Jadi emang jangan ditunggu harus mulai ada keluhan baru datang nih ke dokter. Jadi idealnya kalau udah masuk di usia 40 tahun ke atas lah ya. Apalagi udah mulai ada keluhannya, tadi tuh haidnya sih masih teratur misalnya. Tapi kalau udah mulai sedikit atau apa, sebaiknya datang aja konsultasi ke dokternya. Apalagi kalau udah sampai yang keluhannya udah tadi tuh mulai brain fog, udah ada hot flashes, udah mulai ada gangguan psikisnya, sulit tidur itu sebaiknya datangnya emang ke dokter ginekolog tuh. Jangan salah tuh, kadang memang di luar sana masih suka salah. Misalnya kan tadi tuh keluhan yang pas bangun tidur kok ngilu-ngilu semua. Ada tuh pasien saya datangnya perginya ke dokter neurologi, ya kan? Dari dokter neurologi dikasih lah obat-obat anti pegel-pegel semua segala macam. Cuma obatnya habis, pegel-pegel lagi segala macam. Terus susah tidur, datang ke dokternya ke psikiatri. Jadi sebaiknya kalau udah mulai kayak gitu, jangan lupa untuk pergi ke dokter ginekolognya. Itu biasanya udah masuk fase-fase ke perimenopause kalau menuju menopause. Terus kelebihan itu dok yang tadi terapi hormon itu dok? Kelebihan? Misalkan kalau kita udah terapi hormon tuh apakah bisa nanti mengurangi kerut-kerut awet muda atau gimana? Jadi gitu, benar. Jadi kalau misalnya hormonalnya terjaga, tujuannya dengan terapi hormon itu biar tadi tuh jangan sampai si hormon estrogen progesteron terlalu jauh turunnya. Terlalu cepat gitu ya dok? Terlalu cepat, terus terlalu terjun bebas lah si nilainya. Karena itu tadi resikonya nanti serangan jantung, osteoporosis segala macam. Iya emang biasa kan kadang usia segini tuh udah mulai kolesterol ini dok yang itu. Hubungannya ke sana tadi. Makanya padahal udah diet apa segala macam. Betul dok. Perasaan sudah pola makan udah dijaga, tapi kok kolesterol tadi masih itu yang ada. kolesterol. Gitu. Betul. Kita dengan meningkatnya umur, kalau misalnya kita periksa general check up, itu udah pasti tuh kolesterolnya naik kan? Betul. Yang paling sering dinilai kan kolesterol itu kan ada komponennya, ada kolesterol total, ada triglyceride, kemudian ada yang HDL, kolesterol yang baik tuh yang HDL, terus ada lagi LDL. Itu biasanya kalau udah kelihatan yang LDL ini kolesterol yang jahat, yang katanya jahat ini ya, naik, udah tuh langsung tuh dikasih obat anti kolesterol, ya kan?
Justru pada perempuan-perempuan yang masuk di fase perimenopause atau menopause yang gejalanya udah mengganggu banget, dikasih nih obat-obat anti kolesterol, itu keluhannya biasanya malah tambah jadi parah. tambah parah. Karena apa tadi? Gini, si kolesterol itu adalah bahan baku untuk hormon. Sementara dikasih nih obat anti kolesterol, jadi ditekan si ininya, produksi hormonnya. Nah, jadi emang pemilihan untuk obat-obat anti kolesterol dilihat lagi apakah memang cocok nih, apakah memang ideal nih udah perlu diberikan. Biasanya yang ideal dikasih kalau kolesterolnya udah terlalu tinggi, misalnya LDL-nya udah di atas 120 atau apa yang LDL-nya nih, atau dia udah punya riwayat sakit jantung, udah ada dia yang obesitas yang cukup berat, itu boleh, tapi dalam pengawasan dokter. Terus dok, saya kan kadang itu suka kurang semangat, sering lelah kayak gitu dok. Gampang capek ya? Gampang capek, itu pengaruh dari metabolik atau gimana itu dok ya? Metaboliknya mulai terganggu. Metabolik ya dari hormonalnya. Sehingga jadi gini, makanya kan pada orang yang semakin bertambah umurnya, mulai di fase-fase tadi perimenopause, menopause tadi, konsentrasinya susah. Mau ngapa-ngapain kayaknya udah males, udah mager istilahnya sekarang. Betul. Sedangkan aktivitas lagi tinggi-tingginya. Jadi itu salah satu gejala yang kadang dianggapnya hal yang biasa. Padahal mungkin capek, mungkin masuk angin. Dok, itu terapi hormon itu memang perlu ya? Harus? Perlu. Tapi kalau dibilang harus, yang jelas gini, harus pergi dulu ke dokter. Jadi nggak bisa dengan sendirinya untuk terapi hormon. Jadi dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium hormon-hormon reproduksinya. Setelah itu baru apakah ini memang perlu terapi hormon. Itu ada cara alami nggak dok buat nyeimbangin itu? Sebenarnya untuk cara alaminya yang buat langsung ke hormonnya itu nggak ada. Cuman artinya diperbaiki juga tuh gaya hidupnya. Mulai tadi tuh yang kalau tadinya suka begadang, ya begadangnya dikeluarin. Kalau tadi yang ngasih hobi ngerokok, rokoknya di stop. Jadi untuk faktor agingnya itu mulai yang mempengaruhi berpengaruh ke faktor penuaannya itu di cut lah, dihindari gitu ya. Karena gini, perempuan pertama kali yang terjadi proses aging itu di mana? Di indung telur, si ovarium. Makanya yang pertama terjadi keluhan ketahuan nih udah mulai di proses penuaan terjadi, haidnya terganggu. Biasanya makin umurnya dia di atas 40 tahun, udah jarang tuh terjadi masa ovulasi, masa subur. Makanya kan kadang sering kejadian karena masa suburnya mulai terganggu kan, suka kadang subur, kadang enggak, udah mulai gitu kan, karena si hormon estrogennya yang tadinya masih naik turun fluktuatif gitu, sementara si progesteron udah mulai turun tuh. Kadang nggak perlu pakai KB lagi, ada mikir kayak gitu, tiba-tiba bisa aja hamil tuh. Iya, ada teman saya kan, dok, gitu, hamil di usia 50 tahun. Udah jelas tuh ininya. Masih bisa usia 50 tahun. Karena dia pikir dia udah menopause. Pikir menopause kan? Iya. Padahal kalau dibilang tadi menopause kan kalau udah nggak datang haid selama 12 bulan berturut-turut gitu. Jadi emang hal-hal yang, karena tadi saya bilang kondisi pada waktu mulai terjadi hormon yang kayak gitu tuh udah chaos banget di dalam badannya. Kadang kalau mau dideskripsiin, sebenarnya sih kenapa sih nih? Iya. Gak jelas gitu, mau dikasih taunya kok badannya nggak enak. Bisa tuh tiba-tiba nangis, Betul. tiba-tiba seneng, tiba-tiba mood swing banget. wih, pokoknya mau sendirian, tiba-tiba mau rame-rame. Gitu tuh. Iya, itu dok gini, karena kan udah usia 50 tahun nih, dia mensnya tuh kadang 3 bulan, kadang enggak gitu. Dia berpikir bahwa dia itu udah mau menopause ya. Nah, itu dia tuh tidak KB gitu. KB. Dan itu seharusnya memang masih ber-KB ya dok, kalau seperti itu. Jadi gini, selama masih datang menstruasi, terus masih ada suami, ya bisa kemungkinan hamil. Beda kalau akhirnya udah tapi suami nggak ada, misalnya ya nggak akan hamil juga kan gitu. Cuman artinya untuk keberhasilan hamilnya nggak sama dong sama waktu yang haidnya masih teratur banget gitu.
Terus dok, mengenai menopause itu dok, itu mempengaruhi kesehatan jantung dan tulang nggak sih dok? Terus mengatasi sejak dini itu gimana tuh dok? Oke, jadi kalau ditanya mempengaruhinya nih pada orang yang sedang menopause ke kesehatan jantung, Betul. sangat banget mempengaruhi. Karena apa? Tadi tuh yang namanya terjadinya penurunan hormon estrogen, progesteron, itu akan mempengaruhi banget langsung ke tadi gimana resistensinya ke insulin. Jadi gampang banget gulanya nih susah makanya timbunan lemaknya Betul. gampang. Yang paling mengerikan itu makanya tuh pada ibu-ibu yang sering banget perutnya lebih banyak Buncit di bawah tuh, Dok. buncit di Iya. bawah. Itu yang namanya lemak visceral. Waduh. Itu yang paling beresiko yang menyebabkan ke gangguan di kardiovaskuler. Itu tadi serangan jantung lah segala macam itu. Jadi hipertensi nanti stroke. Jadi belum lagi ke tulang. Tulangnya jadi akan rapuh. Makanya kan Osteoporosis kalau ditanya ada. menopause itu tadi nggak bisa dihindari, cuma gimana caranya ibu-ibu ini, para perempuan di sana ini yang kalau udah masuk fase menopause harus siap untuk menghadapi itu untuk menghindari tadi serangan jantung tadi, penyakit-penyakit kardiovaskuler sama si osteoporosis, tulangnya rapuh tadi. Terus kalau biasanya kan ada tuh dok disuntik apa namanya kayak meso atau apa di bagian perutnya, itu masih aman nggak sih dok? Sebenarnya sih aman aja, cuma kan itu sifatnya cuman lokal di sana. Artinya nggak dicari penyebabnya nih. Betul. Sementara hormonnya dibiarin aja nih makin turun. Makin turun. Ya pasti nanti timbun lagi segala macam kan. Jadi nggak dapet yang kita harapkan gitu. Jadi hormonnya harusnya Diperbaiki. Nanti jadi jatuhnya akan timbul lagi gitu. lagi lah segala macam. Jadi malah nanti yang ada jadi kayak ya nipu aja. Kecil cuman hormonnya karena semakin tambah turun, ya itu nanti resiko kardiovaskulernya tetap ada. Dok, kalau saya mau cek lab itu bisa mulai kapan untuk pemeriksaannya biar mengetahui kadar estrogen. Oke, itu bagus banget nih. Jadi emang kalau tujuannya kan biar nih bener nggak sih saya mau masuk fase ke perimenopause kan, atau memang udah deket nih ke menopause gitu kan. Makanya idealnya dicek tuh hormonalnya. Sekarang syaratnya gimana untuk cek si hormon? Syaratnya gini, kalau dia masih datang menstruasi, idealnya dicek pada waktu menstruasi. Misalnya di hari kedua atau hari ketiga, diceknya tuh. Kemudian diceknya, diambil darahnya itu harus pagi hari. Di bawah jam 9 atau di bawah jam 10 lah. Jadi jangan siang karena dia nggak valid nanti. Karena kalau nanti siang hari misalnya atau sore, kadar hormon estrogen itu akan beda tuh nilainya. Jadi nanti nilainya jadi nggak bagus tuh, nggak valid dia. Makanya satu, jadi syaratnya harus pada waktu menstruasi kalau masih haid. Menstruasi. Ya kan? Bisa di hari kedua atau hari ketiga. Kedua, diambilnya darahnya di pagi hari di bawah jam 9. Ketiga, syaratnya harus puasa. Puasa. Puasa minimal 10 sampai 12 jam. Jadi caranya gini, misalnya terakhir makan jam 8 malam. Habis itu jangan makan lagi tuh, minum masih boleh. Minum putih ya, tapi nggak boleh minum yang kopi gitu ada nggak boleh dok, gula ya? yang berwarna, itu jangan. Kemudian baru tuh paginya diambil darahnya. Jadi tadi syaratnya kan harus puasa 10 sampai 12 jam, diambil darahnya pagi hari pada waktu haid. Terus pemeriksaan yang ideal yang harus dinilai apa nih? Apa aja? Ada FSH, LH, estradiol, progesteron. Satu lagi yang paling penting, testosteron. Ini perempuan penting banget juga. Perempuan juga ada ya? Yang buat laki-laki doang. Gitu. Terus dok, kalau laki-laki ada premenopause juga nggak sih? Wah bener. Jadi kalau laki-laki bukan premenopause namanya andropause. Andropause. Dia dibilang low onset gonadism. Jadi mulai tuh kalau di laki-laki yang dinilai bukan estrogen progesteronnya, tapi hormon testosteron. Justru sekarang di laki-laki banyak banget terjadi namanya andropause dini. Dia memang agak
Kalau perempuan kan kalau di kita di Indonesia ya, itu rata-ratanya di statistiknya yang masuk menopause kan emang nggak sama ya. Cuman diambil rata-ratanya di atas 53-54 tahun menopause-nya. Tapi kalau laki-laki biasanya tuh jauh lebih berumur lagi kalau dia nanti andropause-nya. Misalnya 65-63 ke atas gitu ya. Tapi sekarang banyak laki-laki terjadi andropause dini. Artinya 47 tahun, 48 tahunnya udah pada andropause. Dan itu bisa dicegah nggak, Dok? Bisa dong, bisa banget. Caranya? Caranya pertama, gaya hidup lagi, balik lagi. Gaya hidupnya nih, tadi tuh olahraganya, begadangnya jangan lagi, rokoknya, alkoholnya, istirahatnya yang cukup, olahraganya, dietnya. Itu untuk pencegahannya. Jadi artinya hidup sehat. Seksnya. Cuman biasa tuh, kalau udah namanya masuk di fase andropause, libidonya juga turun. Biasanya udah males juga tuh melakukan hubungan seks. Juga bukan berarti dia udah tobat, yang gue mah ada tobat gitu. Ternyata kalau dicek hormonnya udah gak turun. Nanti hormonnya dibenerin bangor lagi dia. Oke, jadi perimenopause bukan hanya masalah di hormon reproduksi, tapi perubahan sistemik yang melibatkan hormon, otak nih, dan metabolisme sekaligus. Jadi menopause itu bisa menjadi gerbang menuju fase yang hidup yang lebih kuat, lebih stabil, lebih jernih. Asal apa sistem si hormon si perempuannya tidak dibiarkan kolaps. Jadi perimenopause, menopause bukan takdir penderitaan. Jadi gejalanya tuh nggak perlu ditahan. Jadi wanita berhak untuk paham dan harus siap tuh untuk menghadapinya. Jadi edukasi hormon sama dengan pencegahan penyakit jantung, diabetes, sama depresi dini. Oke, jadi terima kasih banget. Tadi udah seru banget ya kita ngobrolnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah capek-capek tadi hujan-hujan datang ke klinik. Ketua, selamat tambah sehat Terima kasih, terus. Dok. Motornya katanya mau nambah. Amin. Boleh saya tinjau. Amin. Teteh, terima kasih. Salam buat Sama-sama, keluarga. Dok. Siap. Biar tambah sehat semuanya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.